Hari ini Sabtu ya. Aku sebenarnya ini hari santai ya bagi aku. Aku ingatnya ya garam. Aku beli garam aja di Indomaret, beli garam. Ini Revina ini garam meja. Anakku suka banget. Nggak tahu. Terus ini garam untuk masakan, ini garam priodium. Terus aku yang harus ada ini cuci piring ini jangan sampai terlambat loh ya. Karena karena apa? Karena ini kalau aku kan masak soalnya. Kalau beli mungkin pakai kertas kayak gitu, pakai daun kayak gitu ya. Atau mungkin makan di sana kayak gitu. Ya ampun, aku sibuk banget hari ini. Tadi aku laminating pekerjaan rumah anak aku, udah aku antar ke gurunya. Aku kan ya kayak gitu ya, pakai daster kayak gitu sebati. Aku nggak berani biarkan anaknya yang yang proaktif kayak gitu. Aku diam aja di luar, anaknya yang keluar. Aku udah nggak sekarang. Aku kan udah tahu ya, aku udah pernah sekolah di sekolah diklat kayak gitu 10 bulan kayak gitu. Jadi aku tahu sudah ada yang ngatur. Buat apa aku mau apa protes apalah kayak gitu, buat apa? Tak gitu kan ya. Aku sama Pak suami kalau misalkan aku bertentangan dengan masalah anakku kayak gitu. Terus udah aku yang penting beli ini. Sunlight ini. Aduh, aku ke ini beliin aja aku ke Indomaret. Udah yang penting sabun cuci piring kayak itu. Aku kalau sabun mandi mah ya harus, semuanya harus sih sebenarnya. Cuman aku tadi agak suntuk kayak gitu. Aku harus cari laminating banyak kayak gitu. Udah masalah gini ya. Aku tuh sebenarnya apa ya? Mau ngomong apa ya? Aku mau ngomong kalau teknologi itu seperlunya. Kalau masalah terbiasa dengan harian atau mingguan, 2 mingguan, 3 mingguan sampai bulanan atau tahunan kayak gitu. Itu ya aku kan dari dulu aku sudah mikir kalau aku dapat suamiku ini biasanya kan bulanan ya. Aku udah analisa kayak gitu. Biasanya uang gedenya dari mana? Oh, ada THR kayak gitu. Terus terus kalau pengusaha kan udah aku tahu ya, ibuku setiap hari harus kerja. Terus kan kalau sudah dapat pakemnya kan tinggal jalani aja. Kayak misalkan ibuku ada traktor kayak gitu setiap hari kan itu aja ya. Tapi jangan lupa maintenance. Kan kalau ibuku tuh ada kayak pembajak sawah kayak gitu ya. Ada 5, ada beli yang second, ada yang baru semua 4. Aku lupa ya berapa jumlahnya. Ya dikasih siapa yang kerja, siapa yang ada. Tetanggaku juga punya juga sih, tapi habis itu sama kayaknya ibuku berhenti, gantian kayak gitu loh. Kadang sama juga, tapi barengan juga Pak, nggak apa-apa soalnya sawahnya kan luas kayak gitu loh. Yang punya cuman sedikit kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apalah. Kita kalau sama-sama punya usaha, toko aja di tempat aku itu ada 4 loh. Satu jarak tuh berapa gitu. Kalau di sini kan masjid ya, memang masjid masjid. Aku bilang sama temen guru aku itu kan sama-sama jadi guru di SDLH kayak gitu. Terus aku berhenti, dia jadi guru anak aku kayak gitu. Terus aku bilangnya kayak gitu, Bu di sini tuh kalau langgar banyak ya. Aku kan bilangnya langgar. Musola itu bilangnya langgar kayak gitu. Tapi kalau di Probolinggo ya ada sih, tapi nggak sebanyak ini, nggak, jaraknya itu nggak raket-raket. Kan di sini juga raket-raket ya penduduknya. Aku juga kayak gitu ya. Apa aku nggak mikir juga, kayaknya sih musolai. Aku pikir-pikir, oh ya banyak banyak penduduknya juga di Sidoarjo ini kayak gitu. Aku kalau di desaku kan masjid aja baru ada. Soalnya kan orangnya cuma sedikit kayak gitu loh. Sekolahan aja dulu 2, sekarang tinggal 1 kayaknya. Karena program KB itu ada yang benar-benar berhasil loh. Jangan jangan biarkan aset negara. Aku kok yuk ngamuk, aku loh ngamuk. Aku ngamuk.
kok utang nggak mari-mari sih, adikku sambatan tak utangin kok ngamuk, terus baru ngono. Tapi kan aku udah ada akal kayak gitu, aku akan dikasih adik aku uang, nggak memang nggak itu sih, nggak semuanya adikku kasih kayak gitu. Untuk beli rumah juga kayak gitu, terus aku belikan perhiasan ya lumayan lah. Kalau misalkan aku kurang-kurang gitu kan udah nggak ada ibu kayak gitu. Jadinya aku itu bisa untuk apa, simpanan kayak gitu, emangnya batangan. Kenapa ya, mudah, prosesnya mudah, kita nggak lihat slip kayak gitu, nggak ada slip gajinya, nggak pakai kayak gitu ya. Tapi cuman aku kan cuman berapa kayak gitu, aku kan habis memperbaiki rumah juga kayak gitu, itu aja sudah berkurang, ada yang nambah kayak gitu. Kadang aku pakai, kadang aku enggak kayak gitu. Kayak gitu aja. Aku nggak tahu ya. Aku kayak gitu aja. Aku mau cerita dari mana sih? Pokoknya membiasakan diri kayak itu loh. Membiasakan diri bagaimana hidup sesuai standar kayak gitu. Aku dulu tak jual semuanya, habis itu lunas loh Mas. Meskipun itu pakai uang aku izin loh. Pakai kan aku dikasih adik aku dari uang jual sawah kayak gitu, dikasih 100. Mas aku belikan perhiasan ya, kan aku dikasih mbahku, dikasih paklik aku, dikasih apa, adik ibu aku, mbah aku kayak gitu. Ya kan namanya pakliknya banyak kan, 8 yang ngasih itu berapa orang kayak gitu. Aku ada yang ada yang ibu udah bales, ada yang belum kayak gitu. Kalau misalkan anaknya menikah kayak gitu. Udahlah habis itu aku belikan ya nggak apa-apa. Aku suamiku ya terserah, dikit-dikit terserah, dikit-dikit terserah. Ya aku kan mikir sendiri ya. Ya udah aku sekedar ini dari mbak aku ganti pakai uang adik aku itu yang hasil penjualan sawah. Ini aku cerita ini supaya aku ada tapak tilasnya kalau aku pulang ke desa kayak gitu. Kalau misalnya aku masa tuaku kan laki-laki semua ya anakku. Makanya aku terserah mau buat rumah jompo, mau buat rumah 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 bayi juga. Kan serem juga ya kalau misalkan mau dibuat rumah jompo kan kayak rumah mayat kayak gitu loh. Katanya enggak kok Mbak, rumah tahfidz. Oh ya udah kalau gitu terserah mau dicampur sama rumah sakit bersalin, rumah sakit lansia, aku nggak terlalu urusan kayak gitu. Soalnya ibuku juga kayak panjang lah ceritanya kalau aku ngomongin kayak gitu. Yang penting jabatan publik itu apa ya? Hmm, kita juga jangan lupa sama anak dan istri kayak gitu. Karena banyak banyak setiap jiwa yang harus diperhatikan kayak gitu. Bagaimana naik? Aku nggak tahu yang hitungnya dari mana. Apa kemiskinan itu kan ada kok dulu aku pernah di apa di data kayak gitu, apanya apa kamar mandinya udah semen apa keramik kayak gitu. Kalau di sini sama-sama semua ya kayak gitu. Kalau di desa kan beragam banget kayak gitu, apalagi di desaku pelosok kayak gitu kan. Tapi aku senang sekali di sana. Kalau ibuku itu bilang di sini kamu kalau kemana-mana lagi lihat airnya ya. Kalau di sini kan aku nggak patah semangat ya, soalnya di rumah ibuku dulu kos-kosan kayak gitu payau airnya, terus sekarang sudah bagus, airnya sudah bagus kayak gitu. Udah aku mau hari Sabtu sekarang ya, aku mau keluar lagi sih sebenarnya, mau ikut enggak? Aku biasa loh kayak gitu, ke Cito sendiri kayak gitu. Ke sama anakku, kalau ada anakku tuh bisa lupa semua loh. Kan aku kasih tahu ya. Wah, ke Transmart. Aku belum pernah ke sini. Wah, ampun. Padahal cuman berapa satu tahun yang lalu ke Giant juga aku ajak loh naik apa tuh? Naik mobil-mobilan kayak gitu. Aku ajak berdua aja kayak gitu. Kemana-mana aku kalau ngajak main anakku kadang-kadang sama Pak suami, kadang-kadang kalau jauh sekali sama Pak suami, kalau cuma deket-deket ya aku sama aku sama anakku aja kayak gitu. Kok lupa terus anakku, ya udah makanya itu aku aku masukkan dalam dokumentasi pribadi ini kayak gitu. Ya aku nggak tahu ya,
supaya juga saudara-saudaranya yang di desa itu tahu juga. Kalaupun nggak ada kan ada kok bisa ke sini kayak gitu. Kadang ada di sana juga sama ada kayak mie gacoan itu ada. Terus tapi aku di sini belum pernah aku. Malah di Probolinggo yang pernah kayak gitu loh. Jadi hari ini aku kata Pak suami ditelateni aja coba anjane raine ngono. Raimu iku kok raiku apa sih aku kumpus-kumpus ngono ta. Aku kalau sambil dandan aku nggak sanggup, aku nggak sanggup banget. Aku kan kayak gitu sih, gimana aku mau dandan keringetan banget kalau mau aku yang bagus sekalipun ya misalkan aku beli di aku kan wajahku ini tropis ya. Jadi kayaknya harus pakai yang Indonesia banget kayak gitu kayak Katulip, Sari Ayu, Mustika Ratu kayak gitu. Aku ya ada Viva, aku tuh aja nggak beli loh. Aku pas ada acara acara kerudung kayak gitu aku dapat door prize kayak gitu. Kalau lipstick aku harus beli soalnya ya kayak gitu nggak ada door prize. Terus udah itu aja. Hari ini aku kayaknya itu sama Pak suamiku gimana ya? Aku sebenarnya ya kayak tadi aku ceritaku bagaimana teknologi itu update kayak gitu. Jadi diseimbangkan antara impact dan iptek kayak gitu. Jadi aku mana sih masyarakat mana yang belum siap? Aku kan kayak gitu. Aku kan yang belum siap. Mesti aku dituduh belum siap kayak gitu. Mesti aku yang dituduh belum siap. Kayak gitu aja. Aku marah ya. Sebenarnya bukan ada kesengajaan juga aku dapat sama dia tuh. Kebersamaan aku kebimbingan teknos itu mungkin kebersamaan aku udah lupa hebat banget ya kalau masih inget aku yang masih inget itu Nilu tapi aku Esther itu ya Regina terus siapa lagi ya Puji Astuti terus ya ampun Yuni aku kalau Yuni gue mau itu Yuni tak mungkin ya ampun kasihan. Ya, aku kena Mas aku bilang sama pak suami Mas Yuni saiki loh Pak suaminya dokter. Kayak gitu terus dia kan nggak tahu lah pakai metafisik kayak apa dia kan pernah cerita kayak gitu aku kayak ayo melet-meletan kayak gitu melet suka apa kayak melet kayak gitu loh loh kok ya katanya itu yang jadi sasaran siapa kayak itu kok yang keramas kok dia ya. Aku kan nggak tahu juga ya adalah aku nggak tahu kalau aku sih model nama kayak gitu kalau mau jujur-jujur aku udah ngomong sama pak suamiku aku kalau kamu kan metafisik ya aku kayak gitu kalau aku itu pakai aku dikasih sama adiknya ibu aku kayak gitu kalau adik aku nggak kayaknya nggak dikasih paling sakit gigi ada sakit gigi juga ada doanya aku udah pernah bilang gitu sekilas bahasa Jawa kayak ada sambung nyawa aku nggak tahu selalu sambung nyawa kalau kayak gitu aku pakai Yasin itu untuk orang meninggal ya kayak gitu doa untuk itu aku ganti dengan kalau Islamnya itu aku ganti dengan doa keselamatan sambung nyawa itu pakai doa keselamatan kayak gitu kalau untuk pengasihan kayak gitu itu aku udah ada ya kayak gitu aku udah kasih tahu doa pengasihan tuh kayak gini loh habis itu sebut namanya kenapa kalau aku ditanyain boleh aku kenapa sih suamimu kebaca aja doa nggak mau aku nggak mau kan dia suka duluan kayak gitu ya supaya aku ini sangat apa ya hati-hati dia mempermainkan kamu ibuku bilang kayak gitu kalau dia memang benar-benar bapaknya suruh ke sini kalau enggak usah main ke rumah aku udah ngomong ke dia 3 kali aku kasih kesempatan kayak gitu aku tuh beneran loh aku sama temanku yang beda agama aja aku bener-bener gak berani kemarin aja aku dulu waktu sebelum sekolah apa aku waktu masih sekolah aku pernah dihubungin kayak gitu. Aku kan pernah nemu HP kayak gitu ya anakku yang mbak wah ini ada HP udah kasihkan gurunya aja ini di lingkungan sekolah kayak gitu habis itu ya aku nggak tahu HP-nya itu kayak apa habis ini dijelaskan tak gini 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 ini punya ini bu ini dia ini enggak
Sebenarnya kan dikasih tahu, Bu, ini terima kasih orangnya, gini-gini kayak gini. Enggak loh. Kayak gitu ya. Makanya makanya aku hati-hati banget dengan menyekolahkan anak. Sebenarnya human human apa? Humanis itu memang diperlukan dalam era tersenyum. Ada kan 4S kayak gitu kan. Apa aja aku lupa, senyum ramah apa-apa aku lupa, ada berjilbab juga di kawasan itu kayak gitu. Makanya sekolah agama itu benar-benar harusnya ketat kayak gitu ya. Makanya ada yang kayak wajib militer kayak gitu kan di pondok-pondok itu apa namanya ya? Enggak, di situ juga ada partai juga ada kayak gitu sistem keamanannya kayak gitu, aku lupa. Wajib militer itu diletakkan di setiap sekolah atau gimana, itu metodenya Cina kan setauku loh. Jadi semuanya ikut wamil, tapi aku nggak tahu ya bacanya, aku nggak pernah baca koran. Di Google juga aku sibuk dengan vlog kayak gini, vlog istimewa aku ini. Aku kayaknya kalau lihat itu temanku ini pasti sibuk, kadang lihat kadang enggak. Sebenarnya ini untuk orang-orang susah kayak gitu. Susah. Teman-temanku SD ku itu kan belum ada ATM, belum ada pom bensin, harus ke kota dulu kan. TV juga masih Android gitu, kalian pakai HP kayak gitu. Kalau jual HP kan saudaraku sudah ada jual HP, jual HP, jual nomor HP kayak gitu. Aku nggak tahu perkembangannya sekarang kayak gitu, karena aku kangen aja, nggak bisa pulang. Sekali aja dia pingin tahu kabar aku, begitu juga adik aku kayaknya. Kalau ini benar-benar menyiksa rindumu, tolong aku hubungin dia, rindu yang mana kayak gitu ya. Terus udah kayak gitu aja. Ini trik bagaimana aku menyempatkan waktu yang kurang berapa tahun ya aku. Nggak tahu aku kurang berapa tahun. Aku 100 tahun, paling kurang 50 tahun lagi kayak gitu. Ya udah, aku mau bersih-bersih sekarang, udah tanggal 2 ya. Sebenarnya aku udah mau masih dikasih bonus hari ini. Kayak gitu aku benar-benar menghitung hari banget kayak gitu. Tapi udah terbiasa tuh dari dulu aku kayak gitu. Aku dikasih kesempatan lagi, dikasih kesempatan lagi, dikasih kesempatan lagi, tapi aku nggak mau sekolah lagi kayak gitu. Aku nggak mau sekolah lagi, aku diajak pengajian, ayo pengajian, nggak mau. Aku udah itu arisan aja aku nggak pernah datang loh. Aku takut juga gitu. Arisan, aku kan mau pinjem ya, aku mau pinjem. Kok bisa tahu ya? Padahal aku belum ngelangkah kayak gini ya, Bu. Terus kok suaminya marah ya, arisan. Aku gini, ya Allah, ini nggak ada yang tahu pokoknya ya, nggak, bukan udah pindah tuh. Nggak. Kayak aku lupa beneran lu, kayaknya udah pindah Bu Atmo apa siapa gitu loh ya. Bu Atmo kayaknya, Pak RT ku yang dulu kayak gitu. Arisan, aku juga ditakut kayak gitu ya. Terus habis itu ya wes lah, aku nggak pernah datang sampai sekarang. Aku ya bayarnya itu, aku sih bayarnya itu mending lewat, kalau aku sih mending lewat online, nggak bank, kayak memang keamanan apapun itu untuk ketentraman perumahan kayak gitu. Soalnya aku pernah marah-marah kayak gitu ya. Di luar kontrol kayak gitu ya. Mana mikirin anak, mikirin suami, kamu mikirin orang lain sih. Enggak. Aku mikirin di rumah juga. Sampai ibuku meninggal tuh, Papa. Kalau aku pulangnya cepet, aku pingin kalau aku gampang pulangnya, aku pulang ya. Masalahnya suamiku itu antara nahan dan tidak kayak gitu loh. Jadi aku kan memang udah terbiasa sendiri, terbiasa mandiri kayak gitu. Tapi udah aku siapkan kok waktu-waktu tertentu aku sama Pak suami, karena aku males juga satu. Yang kedua, kalau ketinggian kan aku takut. Kalau misalkan parkir kayak gitu, tapi kalau biasanya parkir eksekutif itu ada. Di mana itu ya? Di Marina itu ada. Mahal tapi loh, di bawah kayak gitu. Terus di mana kayak gitu? Adalah kalau parkir-parkir, biasanya kalau yang di kawasan elit gitu ada biasanya parkir-parkir eksekutif, kalau misalkan di luar di atas kayak gitu loh. Udah kadang-kadang kayak nggak tingkat kayak gitu. Udah ya, aku banyak ngomong sekali hari ini, Sabtu ini. Katanya Pak suami ditelatenin aja, karena dia sudah punya banyak ya kayak gitu. Nggak apa-apa lah Mas, aku sebenarnya malu kalau nggak iming-iming uang, kayaknya aku
eh, penjual mimpi banget kayak gitu. Padahal teman-teman aku itu ada yang lulusan SD, yang di desa itu ada yang lulusan SMA, yang paling yang kuliah itu ada bisa dihitung lah kayak gitu. Bisa lah tanya data statistiknya. Misalkan ada yang Unmu, setahu aku ya, lulusan SMA berapa ya Nur Hayati itu, terus sekarang udah banyak kayaknya, masih bisa dihitung dengan jari kok. Paling kalau sekarang paling naik lah, naik berapa persen gitu, paling sekarang dulu 1%, sekarang 10% kayak gitu loh. Jadi bukannya aku merasa kaya di dunia ya, tapi aku merasa termiskin dunia. Enggak guyon-guyon, aku tuh suka guyon banget, jangan diambil hati ya. Aku suka lagu-lagu bener-bener menghidup, hipnotis aku, bener-bener menghibur aku kayak gitu. Ada yang mau bikin TA tugas akhir kan banyak-banyak. Aku nggak tahu loh IKJ itu di mana, aku nggak tahu. Aku bener-bener kalau misalkan tinggi kayak itu aku bener-bener jadi model. Tapi aku tahunya terlambat juga sih jadi model itu setelah semester 7 kayaknya. Jadi model apa juga mau operasi jadi bapakku. Bapakku ya gak noyo-noyo kayak ngono nih. Rezeki itu kan di mana aja kayak gitu. Paling yang penting makan 3 kali, jaga kesehatan, tidur yang cukup kayak gitu. Aduh, udah banyak ini aku. Aku Sabtu sekarang ini pulangnya cepet ya Pak suami. Aku mau beli air kayak gitu. Kayak gitu aja kegiatanku, nggak ada yang spesial, nothing spesial kok kegiatanku itu. Ya semoga kamu bisa adaptif gitu loh antara teknologi dengan sekolahnya, ijazahnya, pekerjaannya kan biasanya banyak. Aku juga kepikiran ya, adikku itu kan bukan jurusan komputer memang ya, tapi kan nggak semuanya pegawai bank itu kan harus buat programnya kayak gitu loh. Adikku dulu di Novam, habis itu di bank kayak gitu, pindah-pindah kayak gitu. Kalau aku 2 kali di pabrik perhiasan, di pabrik benang, pencelupan benang kayak gitu, misalkan buat tali sepatu, apa misalkan renda, itu warnanya minta apa, itu harus disamakan kayak gitu, di matching kan, dicocokkan antara order produsen produsen misalkan produsen tali sepatu kayak gitu, produsen sarung tangan kayak gitu ya, mintanya warna pink kayak gini, ya harus cocok kayak gitu warnanya. Kalau nanti sudah ACC baru dibuat skala banyak kayak gitu. Pertama kali skala lab kayak gitu kan, 5 gram kayak gitu. Habis itu berapa kilo benang kayak gitu. Kadang-kadang 5 kilo, 5 gram kan, 5 gram benang ya sama 1 ton benang itu kan kadang-kadang hasilnya nggak sama kayak gitu loh. Kayak gitu loh. Bayangin ya, warnanya misalkan merah atau pink, Fanta atau itu kalau nggak sama dengan hasil lab, ya itu kepala produksinya itu bisa pusing loh. Kurang merah tambahin kuning, kurang biru tambahin apa, kurang tambahin biru ya, misalkan warna-warna apa, kayak gitu aja. Ada sih setelah aku keluar kan aku menikah ya, habis itu ada Mbak Lili, ada lagi loh anu sekarang komputerisasi Pak, itunya penemuan apa warnanya. Oh ya wes alhamdulillah kayak gitu. Aku gak pingin balik lagi soalnya masih pengantin baru ya. Masa aku balik meneh. Wah. Terus udah kayak gitu, terus aku punya anak terus sekolah kayak gitu, panjang sekali kan kisahnya. Ya udah gitu aja. Aduh. Wes seneng kok. Sebenarnya aku suka ngobrol-ngobrol kayak gitu sih sebenarnya sama tetanggaku dulu Mbak Atmo kayak gitu. Suka-suka ngomong cerita apa pengalaman-pengalaman aku kayak gitu. Ya sama-sama cerita tapi ya udah sampai di situ aja. Mana harus tahu mana yang diomongkan, mana yang enggak kayak gitu. Mana namanya gak usah ya, gak usah dia bilang, gak usah ngomong-ngomong, gak usah dia bilang kayak gitu ya. Aku udah tahu, malu kan. Dalam agama tuh memang udah tahu kayak gini. Biasa kan namanya juga aku manusia ya, punya perasaan juga kan ya. Namanya juga kita masih dalam rangka apa?
pengantin baru semuanya seneng kan punya rumah baru, meskipun aku kontrak pada saat itu ya. Aduh, kontrak itu sedih banget loh, aku sering pulang. Makanya kalau aku misalkan kehabisan uang tuh aku pulang, aku nggak 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 biasakan pinjam di sini kayak gitu. Kenapa temanku, padahal aku lupa ya, temanku di sini banyak ya, kan aku kuliah di UPN kayak gitu ya. Kenapa aku nggak cari temen di sini kayak gitu ya. Pinjam golek utangan, enggak lah, maksudku ya paling enggak aku lupa banget kayak gitu, temen aku di sini banyak kayak gitu, aku jadi nggak terlalu apa ya, khawatir kayak gitu. Tapi sekarang aku sudah hari Sabtu kayak gini, aku kalau nggak cepet-cepet bersihkan rumah kayak gitu, aku khawatir pekerjaanku numpuk, jadinya aku kayak mudah stres kayak gitu. Padahal nggak ada yang nekan loh, nggak ada headline deadline, nggak, aku sendiri kayak gitu. Jadinya aku jengkel sama diriku sendiri. Kenapa aku tertanam yang kayak gitu, perfeksionis gitu ya. Aku sangat perfeksionis jadinya. Dulu aku ngikutin ibu aku aja sih. Apa yang dikasih baju ibu, bajuku dikasih ibu, dibelikan ibu. Apa aja wes. Ya hal-hal tertentu tak aku beli sendiri karena aku tinggal sama mbah aku kan kayak gitu. Kalau aku bisa beli sendiri ya udah ibuku lepas kayak gitu. Yang penting mungkin dalam hatinya nggak tahu, aku ya mesti berdoa lah. Kan ada mbak aku, mungkin mbak aku yang wes tau gak usah dipikir, padahal aku kemana mbakku aku kadang masih kecil SMP itu ya jauh kayak gitu ya, dari rumah aku itu ya, tahu kan di Patimura itu ya, jauh di alun-alun itu loh aku. Flora, tahu kan kalau beli-beli kayak gitu. Flora sebenarnya loh, coba lihat supermarket Prima tuh masih mangkrak di situ, nggak ada yang bangun lagi. Sebelah sekolahanku itu ya, ini kok punya siapa ya, kok masih tetap kayak gitu, nggak diperbaiki, nggak apa, banyak loh yang mangkrak-mangkrak di situ. Oh, aku kayak gitu ya. Tapi ada beberapa yang kayaknya ini anaknya di luar kota ya Mas ya, kok rumahnya kuno sekali kayak gitu. Habis itu kuno banget kayak gitu, terus ada yang datang terus diperbaiki kayak itu, koyo kok plat nomornya kan kayak to apa, lupa L, pokoknya luar Jawa kayak gitu. Aku juga heran dulu waktu ada pertama kali ada plat nomor W gitu kan. Loh, kok ono plat nomor W? Aku kirain itu nomor Ambon ya. W, kok nomor W Ambon paling kayak gitu. Terus aku habis itu lihat-lihat terus, Mbak Lili itu Sidoarjo. Walah, dibagi kan dulu kan ikut Sidoarjo itu ikut Surabaya kan. Kayak gitu. Kalau misalkan ya kayak Malang, kayak Karesidenan kan. Malang itu N. Probolinggo juga N, ikut kayak gitu loh. Sekarang jadi ikut Surabaya. Sidoarjo udah berdiri sendiri kan, udah pernah rebutan kayak gitu kan. Bung Rase itu milik Surabaya apa milik Sidoarjo. Aduh, aku kok ngikutin terus loh. Aku kalau ngeliatin perkembangan kayak gitu tuh aku sekelirap aku udah tahu. Meskipun nggak, kan sekarang ada remote. Makanya Eva itu, Eva itu ke temanku aku kerja kayak, kamu nggak pernah lihat itu ya, nggak pernah lihat waktu Metro TV, Metro TV apa pas Pak Harto sampean Pak SBY jadi presiden. Enggak, aku sibuk punya bayi, lagian aku nggak ada masalah kan, paling adanya tuh aku nggak terlalu lihat pemerintahannya dulu, aku udah beneran kok, aku harusnya kaget ya, tek 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 kayak gitu kan, aku udah lihat tek 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 kan, udah berliku-liku kayak Bu Mega berapa tahun, Pak, habis itu diganti Pak Habibie dulu, Bu Mega, habis itu Pak Habibie, itu kan udah ada gejolak. Aku kan kalau sudah berapa tahun, 5 tahun, aku ngeliat kan udah jalan kayak gitu loh. Aku kayak, aku masalah kayak gitu loh, Pak. Aku nggak ikut-ikut, Pak. Aku takut kayak gitu. Mungkin Facebook maksudnya ya. Kamu kok nggak Facebookan? Kayak gitu aja, mau apa? Takutnya dia itu aku dia supaya apa ya? Pelan-pelan menata hati kayak gitu. Takut aku tuh bayangin ya kalau misalkan suaminya
Suaminya dia ngakunya sih nggak ngapa-ngapain. Oh ya, kamu nggak urun kayak gini. Nggak ngapa-ngapain. Aku nggak ngapa-ngapain. Terus habis itu, kamu nggak punya teman sama adik lu, kok sama adikku kok enggak ya, kayak gitu. Tahu kan artinya ini. Aku nggak ada air mata lagi loh. Aku sudah apa ya, tatak kayak gitu loh. Aku sudah tatak melihat melihat apa sikapnya kayak gitu. Untuk menjelaskan dia nggak ngapa-ngapain aja kayak gitu. Apa dia minta dia apa-apain. Kayak gitu. Padahal aku wis koyo adik aku beda banget kan. Adikku laki-laki, aku perempuan. Jadi kayak gitu. Adikku dulu jaga banget sama aku tuh, kok kamu jadi benci banget sama adik aku, padahal aku juga nggak suka banget sama adik kamu kayak gitu kan wis. Kayak gitu, aku nggak suka loh apa cara hidup kamu tuh kayak gitu. Wes sekarang kalau kamu mau sok-sok aja merendah padahal pembual kayak gitu kan aja. Pembual banget kayak gitu. Aku capek hidup sama pembual kayak gitu kan. Sekarang gini aja wes. Ikutin Hikmal kayak gitu kan. Pokoknya 18 tahun Hikmal naik motor sama aku. Kalau kamu ingin cepat kamu ke urus kayak gitu. Aku suruh ngurus, nggak mau aku. Dulu bapak aku yang sampai ibuku meninggal. Meskipun uang-uang kayak gitu, banyak ya buat aku. Kalau kamu mungkin bisa pakai uang rakyat. Kayak gitu, aku udah marah kayak gitu loh. Adiknya juga menikah nggak jelas, cerai. Ibunya bilang, kalau satu cerai pasti semuanya cerai. Siapa? Padahal aku nggak kayak gitu loh. Kaget juga sebenarnya aku kayak gitu. Kok gini sih? Aku pelan-pelan aku telaah. Kok gini ya pemikirannya ya? Aku kayak gini, aku nggak habis pikir kayak gitu. Oke lah Bu, kalau memang maksudnya ibu punya pandangan lain, dia panas sama teman-temannya yang pilot lah, yang kerja di Telkom lah, yang jadi artis lah, aku lepas dia. Aku asalkan dia jangan pernah pokoknya uangnya aku cukupin kayak gitu. Dan aku tidak akan pernah meminta lagi uang apapun kayak gitu. Ngerti kan? Kayak gitu. Aku capek loh, aku treatment nanti dipikir keranjingan. Padahal aku sudah melakukan hal yang paling top of the top. Kayak gitu. Beneran loh. Aku turutin semua kemauan dia kayak gitu. Aku kan juga nggak tahu. Memangnya aku nggak berusaha ini bagaimana menjadi nyaman kayak gitu. Kalau dia sia-siakan pengorbanan aku ya nggak apa-apa. Ini buat aku kok toh kamu sampai detik ini ya, kalau aku misalkan berangkat ke Probolinggo diangkutin semua, ayo mana kompensasinya, mana anakku mau sekolah, mana uangnya. Aku udah tahu kalau ibuku bilang kalau cerai itu kalau kamu nikah lagi kamu nggak dapat santunan dari suamimu. Kalau kamu nikah lagi, kalau kamu nggak nikah, kalau kamu nikah, kamu nggak dapat lagi santunan dari suamimu. Kalau kamu nggak nikah, kamu dapat, anakmu kamu dapat kayak gitu. Jadi aku tuh, ya aku daripada aku menikah lagi ya nggak dapat santunan, kan aku lebih baik ya menikah kayak gini aja kurang ya. Lebih baik aku nggak nikah daripada aku nggak dapat santunan. Emangnya cuman nggak nikah aja memang sulit gitu. Daripada anakku nanti kalau dapat anak perempuan juga, aku kan pingin anak perempuan, dapat perempuan juga jadi penyakit kayak gitu. Terus bukannya penyakit kayak apa ya, anak perempuan itu kalau bisa takutnya sama masnya itu jadi sewenang-wenang. Mending kalau Jawa itu kalau sudah punya anak, kayak menurut aku ya, aku mengamati ya, kalau cuma bapakku itu kan 4 genap jadi gak masalah, takut sama kakaknya. Tapi kalau jadi tiga, bahkan punya anak 3 perempuan sendiri, ini penyakit ini. Perempuan sendiri ini penyakit ini. Apalagi nggak dididik sampai sekeras-kerasnya bapak aku itu. Kalau didik aku itu ya, padahal cuman bilang
kamu jangan kerja. Aku bilang, aku harus kerja Pak, nggak ada yang jamin hidup aku itu. Cahyo itu belum mapan gitu kan. Kan ada orang tuanya. Bapakku kayak gitu loh. Kan ada orang tuanya. Aduh, bapak kita kan sendiri aja, Pak. Aku sampai bilang sebut nama orang tuanya nggak jamin kok kayak gitu kan. Ya udah loh, akhirnya bapakku dengan kayak perasaan luluh lantak kayak gitu yang ngawinin aku. Nah, wes saiki daripada aku sebenarnya langsung minta cerai bisa ya. Aku masih hidup di rumah mertua itu 4 bulan loh. Aku tapi nggak minta cerai waktu itu. Cari kerja dulu, cari kerja. Aku nggak ngerti maksudnya DE itu apa. Kalau udah bayar, kamu minta cerai, aku nggak akan di rumah kamu. Habis itu aku 4 bulan aku jalani ya. Aku udah sama adik aku cari di pabrik benang di Pasuruan, pabrik benang bola itu ya, benang. Kemana aja, aku yang gitu. Terus aku akhirnya ngontrak kayak gitu, aku gak ngomong-ngomong ngontrak di Sidoarjo inilah kasarnya gitu. Udah dikasih sangu kayak gitu ya. Udah sama ibu aku, ya wes ngontrak wes, udah berangkat. Bapak aku ngerestui, banyak yang nganterin aku itu, guru-guru aku semuanya. Banyak lah, ada berapa mobil, 4 mobil paling nganterin aku. Habis itu aku udah dianterin kayak gitu berapa bulan kayak gitu, aku jalanin kayak gitu. Aku udah minta cerai. Bukan karena aku dikontrakin loh. Lama nggak punya anak juga. Kenapa sih kamu tuh sama aku lama lulusnya, lama lama apa? Lama gitu. Semuanya serba lama.